Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Murtaza. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4C. Saya akan menerangkan pengertian bank syariah, sejarah, fungsi, tujuan, ciri, jenis, dan produknya. Bank syariah yaitu bank yang operasionalnya berpedoman pada usaha yang dilakukan seperti di zaman Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk usaha yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasul, atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para tokoh agama yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Pengertian bank menurut beberapa ahli. Menurut Sudarsono, pengertian bank yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ahmad Dahlan, pengertian bank syariah yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Menurut Skype, pengertian bank syariah yaitu bank modern yang berdasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenis-jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Sejarah bank syariah. Di masa hidupnya Rasulullah, secara umum bank yaitu lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yang menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilaksanakan dengan akad tersebut antara lain menerima penitipan harta, meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi dan juga kepentingan bisnis. Selain itu juga melaksanakan pengiriman uang sudah biasa dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Gagasan dalam berdirinya bank Islam atau bank syariah pada tingkat internasional ada dalam Konferensi Negara-Negara Islam di sedunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang disetujui oleh 19 negara termasuk dari Indonesia. Konferensi tersebut membuat keputusan beberapa hal, antara lain setiap keuntungan wajib tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak maka termasuk riba, dan riba sedikit atau banyak hukumnya adalah haram. Terdapat usul supaya bank Islam bersih dan dari sistem riba dalam jangka waktu yang cepat. Sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank yang mempraktikkan bunga diizinkan beroperasi tetapi jika benar-benar dalam keadaan darurat. Karena berdasarkan hukum fikih, bunga bank dimasukkan dalam kategori riba, artinya adalah haram pada sejumlah negara Islam, dan mempunyai penduduk mayoritas Islam mulai bergerak untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank pertama tanpa bunga pertama kali dilaksanakan di Malaysia pada pertengahan 1940-an. Penelitian lainnya yang dilaksanakan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, yang mana lembaga bank kreditan tanpa bunga didirikan di desa-desa negara tersebut. Namun pendirian bank syariah yang paling berhasil dan berinovatif pada masa modern ini dilaksanakan di negara Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mixed Gamma Local Savings Bank. Di negara Indonesia, bank syariah pertama muncul pada tahun 1991 dan mulai beroperasi resmi pada tahun 1992. Sedangkan pemikiran tentang hal tersebut telah ada sejak dawarsa 1970-an.
Menurut Dawam Raharjo, ketika memberikan kata pengantar buku Bank Islam Analisa Fikih dan Keuangan, penghalangnya merupakan faktor politik, yakni bahwa pendirian Bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita negara Islam. Tetapi sejak tahun 2000-an yang telah menjadi bukti keunggulan bank syariah daripada bank konvensional, yaitu bank muamalah tidak memerlukan suntikan dana. Ketika bank-bank konvensional menjerit minta bantuan likuiditas Bank Indonesia ratusan triliunan karena akibat dari negatif spirit, bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia. Fungsi bank syariah, fungsinya yaitu sebagai penghimpun dana. Mirip dengan bank konvensional, pada bank syariah mempunyai fungsi untuk penabung dan akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bunga. Sedangkan jika di bank syariah, penabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bagi hasil. Penyalur dana. Dana yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh bank syariah dan nasabah selanjutnya akan disalurkan kembali ke nasabah lain dengan sistem bagi hasil. Memberikan pelayanan jasa bank. Dalam kapasitas ini, bank syariah mempunyai fungsi yaitu memberikan layanan seperti jasa transfer, memindahkan buku, jasa tarik, dan juga perbankan lainnya. Tujuan bank syariah. Dalam bank syariah, tujuannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan Handbook of Islamic Banking, tujuan perbankan Islam yaitu sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen-instrumen keuangan yang sepadan dengan ketentuan dan norma syariah. Sangat berbeda jika dengan bank konvensional dan bank syariah tidak mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan seperti halnya pada sistem perbankan yang berdasarkan bunga. Tapi tujuan bank syariah adalah memberikan keuntungan sosial ekonomi untuk orang-orang muslim. Ciri-cirinya yaitu beban biaya yang telah disepakati ketika akad perjanjian dikeluarkan dalam bentuk sejumlah nominal yang besarnya fleksibel dan bisa ditawar dalam batas yang wajar. Menggunakan prosentase dalam hal kewajiban untuk melaksanakan pembayaran selalu dihindarkan. Di dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak memberikan perhitungan menurut keuntungan pasti yang dihadapkan pada muka. Arahan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk deposito atau tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan. Sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamankan sebagai pernyataan dan proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menyimpan dana tidak dijanjikan imbalan yang nyata. Terdapat Dewan Syariah yang punya tugas melakukan pengawasan bank dalam sudut pandang syariah. Bank syariah sering memakai istilah bahasa Arab yang istilahnya itu tidak tercantum dalam fikih Islam. Terdapat produk khusus yakni pembiayaan tanpa beban murni yang sifatnya sosial, yang mana nasabah tidak wajib mengembalikan biayaan Al-Qardul Hasar. Aktivitas usaha bank syariah banyak jenisnya jika dibandingkan dengan bank konvensional. Di dalam bank syariah, keterkaitan antara hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan akad kontrak atau antara investor pemilik dana sohibul mal dengan investor pengelola dana atau mudharib yang sama-sama bekerja yang produktif dan keuntungan dibagi secara adil. Jenis-jenis bank syariah. Menurut prinsip pekerjaannya, bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya penyediaan jasa lalu lintas pembayaran seperti PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan lain-lain. Unit usaha syariah. Unit usaha syariah ialah unit
kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah seperti PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Dana Indonesia, PT Bank CIMB Niaga, dan lain-lain. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat untuk gir, sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan bilet giro seperti PT BPRS Amanah Robbaniyah, PT BPRS Buana Mitra Perwira, dan lain-lain. Produk bank syariah. Berikut ini adalah produk dari bank syariah yang dibedakan menjadi 3 produk. Pertama, penyaluran dana. Kedua, produk penghimpun dana. Yang terakhir adalah produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Produk penyaluran dana. Prinsip jual beli atau BAI. Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan pemikiran uang, kepemilikan barang. Keuntungan bank dijabarkan di depan dan juga harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah, antara lain BAI al-mudharabah, BAI as-salam, BAI istisna. BAI al-mudharabah adalah jual beli harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui di antara pihak bank dan dengan nasabah. Dalam cara ini pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertentu sesuai yang menjadi kesepakatan. BAI as-salam yaitu dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilaksanakan dengan cepat atau segera. BAI al-istisna adalah bagian dari BAI as-salam, tetapi BAI al-istisna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan BAI al-istisna ikut dalam ketentuan BAI as-salam, tetapi pembayaran dapat dilaksanakan beberapa kali. Prinsip sewa atau ijarah. Ijarah ialah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan cara sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Di dalamnya bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan cara biayanya yang sudah disetujui secara nyata sebelumnya atau telah disepakati sebelumnya. Prinsip bagi hasil atau syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2, yaitu musyarakah adalah salah satu produk syariah yang mana ada 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana semua pihak memadukan sumber daya yang berwujud nyata atau fisik atau tidak berwujud. Di antara hal ini, semua pihak yang bekerja atau berkontribusi yang dimiliki baik dalam bentuk dana, barang, kemampuan ataupun aset lain. Ketentuan di dalam musyarakah adalah pemilik modal mempunyai hak dalam menentukan kebijakan usaha yang digerakkan pelayanan proyek. Mudharabah adalah kerja sama antara 2 orang atau lebih yang dimana pemilik modal percaya terhadap modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan perbedaan. Yang menjadi dasar di antara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi terdapat manajemen dan keuangan pada masyarakat diberikan dana dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan mudharabah modal dimiliki hanya 1 pihak saja.
Produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana di dalam bank syariah antara lain giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah yaitu prinsip wadiah, yaitu prinsip wadiah yang dilaksanakan adalah wadiah ya mana yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah yang mana pihak diterapkan yang dititipi bertanggung jawab atas keuntungan harta titipan sehingga ia boleh membawakan harta titipan tersebut. Dan pada wadiah amanah, harta titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Prinsip mudharabah. Di prinsip mudharabah, deposan atau penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal sebagai bank, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan. Dalam hal ini, apabila bank memanfaatkannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang bisa saja terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibedakan menjadi 3 bagian: mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah on balance sheet, mudharabah muqayyadah off balance sheet. Produk jasa perbankan. Selain dapat melaksanakan aktivitas penghimpun dana dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan jasa tersebut, yaitu short jual beli valuta asing adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama. Spot. Bank memperoleh keuntungan untuk jasa jual beli. Ijarah atau sewa adalah aktivitas menyewakan simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Dalam aktivitas ini bank memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.